Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Desi Hidayatul Lailiyah, Khadijatul Raja Daroin, dan Rifiana Zaimatul Ilmi akan menjelaskan tentang sekolah sebagai organisasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai organisasi. Nah, organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, masyarakat membentuk organisasi sosial ini untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai dengan sendiri atau dengan melalui individu. Nah, sekolah merupakan organisasi yang memiliki komponen-komponen dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah organisasi formal. Organisasi formal ini menggunakan sebuah pola hubungan yang bersifat legal untuk menggerakkan sebuah roda organisasi. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah organisasi kerja sebagai wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dengan kata lain, sekolah membentuk ikatan kerjasama sekelompok orang yang bermaksud mencapai suatu tujuan pendidikan yang disepakati bersama. Nah, sekolah ini merupakan perwujudan dari relasi antar personal yang didasari dengan berbagai motif yang menjadi intensif ke arah lain. Sekolah sebagai organisasi memiliki perbedaan dengan organisasi lainnya. Nah, secara umum yang membedakan organisasi yang ada di sekolah dengan organisasi yang lainnya yaitu tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sekolah adalah tujuan pendidikan. Selanjutnya itu jenis-jenis organisasi pendidikan. Nah, jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Nah, organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, kemudian pembagian tugas dan tujuan yang ditetapkan juga jelas. Nah, keberadaan struktur organisasi ini yang akan menjadi pembeda antara organisasi formal dan organisasi informal. Struktur organisasi formal ini dibuat bertujuan untuk menunjukkan susunan fungsi-fungsi dari setiap departemen atau posisi-posisi dari suatu organisasi dan memperlihatkan hubungan tertentu antar personil-personil organisasi. Kemudian struktur dalam organisasi ini memperlihatkan unsur-unsur administrasi sebagai berikut, yaitu satu, kedudukan. Nah, kedudukan struktur itu menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, hierarki dalam kekuasaan. Itu struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antar satu orang dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis ini memperjelas struktur perintah, jalan permohonan, pengambil keputusan, saluran komunikasi, kemudian mengeluarkan instruksi dan petunjuk pelaksanaan. Jadi bentuk skema struktur organisasi formal ini dapat berbentuk piramida mendatar atau meningkat. Sedangkan organisasi informal adalah suatu organisasi yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Nah, organisasi ini muncul bukan karena ditentukan oleh peraturan-peraturan, melainkan dengan spontan terwujud karena persamaan kebutuhan, perasaan, hobi, dan lain-lain. Jadi organisasi informal ini adalah organisasi yang secara tidak resmi dibentuk tanpa dasar peraturan pemerintah, tetapi masih memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh dari organisasi informal ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit ini misalnya perusahaan, koperasi, dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi non-profit seperti ormas, sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Selanjutnya prinsip organisasi pendidikan. Ada beberapa prinsip dalam organisasi pendidikan, yaitu yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan kesamaan pandangan seluruh personal yang terlibat di dalamnya. Artinya setiap organisasi itu harus memiliki visi, misi, dan tujuan, sebab tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka tidak ada alasan sebuah organisasi itu dibentuk. Nah, yang kedua, organisasi harus memiliki pimpinan yang mampu mengarahkan pada anggotanya dan mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada mereka sesuai dengan bakat, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Nah, maksudnya untuk mencapai tujuan, maka setiap organisasi itu perlu menyusun dan memiliki program dalam menentukan metode bagaimana program itu dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi memiliki unsur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan, sehingga batasan wewenang pekerjaan antar personal itu menjadi jelas. Maksudnya setiap organisasi itu akan memiliki pimpinan atau manajer yang bertanggung jawab terhadap organisasi untuk mencapai sebuah tujuan, dan setiap manajer atau pimpinan dalam organisasi membantu anggota-anggotanya yang lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian dan tipe organisasi, kita akan membahas bagaimana ciri-ciri organisasi yang efektif dan juga penyakit-penyakit yang ada dalam organisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keefektifan suatu organisasi itu dilihat dari mananya sih. Setiap organisasi itu pasti memiliki desain organisasi atau bisa dibilang ciri khasnya ya. Nah, ada 3 hal yang harus ada pada organisasi itu. Yang pertama adalah bekerja keras. Nah, bekerja keras ini ketika kita tidak melakukan hal apapun, berarti itu tidak bisa disebut dengan organisasi, karena tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Maka bekerja keras itu dibutuhkan dalam organisasi. Kemudian kerjasama. Yang dimaksud organisasi adalah suatu kelompok yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Oleh karenanya orang-orang yang ada dalam lingkup satu kelompok itu harus saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah adanya peraturan. Jelas ketika ada organisasi atau suatu kelompok itu bertemu, harus ada peraturan yang membatasi antara kegiatan-kegiatan atau mungkin hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kelompok tersebut, agar peraturan ini bisa dijadikan pedoman seperti itu. Kemudian keefektivitasan organisasi dapat dilakukan dengan cara melihat seberapa jauh pencapaian tujuan yang diharapkan oleh organisasi itu. Pendeskripsian mengenai efektivitas kinerja organisasi meliputi produktivitas dan pemanfaatan terhadap organisasi tersebut serta masyarakat. Jadi orang-orang yang berpengaruh dalam organisasi tersebut atau mungkin pihak-pihak yang terkait yang bekerja sama, apakah mereka merasakan kehadiran organisasi itu? Apakah organisasi itu sudah memberi manfaat bagi sekitarnya? Itu termasuk tolak ukur seberapa efektif organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih agar organisasi itu tetap sehat. Nah, ada
terdapat proses penting dalam menjaga organisasi itu agar tetap sehat. Yang pertama adalah adanya evaluasi. Evaluasi itu merupakan suatu proses periodik atau sistematis yang harusnya tiap tahun dilakukan untuk meninjau seberapa berhasilnya suatu organisasi itu. Misalnya apakah ada hambatan, kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk masa mendatang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian. Penyesuaian itu merupakan proses perencanaan yang formal dan teratur yang menghasilkan keputusan-keputusan konkret tentang organisasi dan perkembangannya, serta mengarah ke tindakan-tindakan konkret yang ditugaskan pada individu tertentu. Jadi setelah adanya evaluasi pasti ada penyesuaian dari hasil evaluasi tadi, apa saja yang harus dirubah, apa saja yang harus dikembangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kaderisasi. Kaderisasi juga merupakan proses yang sistematis, umum, dan juga formal. Dengan adanya proses kaderisasi ini, organisasi dapat menemukan dan mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk menyiapkan bakat pengelolaan sebelum kebutuhan muncul dan memiliki orang-orang ahli sehingga cukup tersedia untuk dipilih. Jadi kaderisasi ini misalnya untuk mencetak generasi-generasi yang mendatang agar lebih baik dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah inovasi kebijaksanaan yang disadari benar-benar untuk mendorong orang-orang yang ada dalam organisasi itu agar mendapatkan hasil yang mereka dapat mengemban tanggung jawabnya, kemudian juga memikirkan anggotanya. Itu diperlukan inovasi kebijaksanaan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik organisasi itu tadi. Seperti itu. Setelah kita membahas mengenai kesehatan atau menjaga kesehatan di organisasi, kita akan membahas penyakit-penyakit dalam organisasi. Dalam hal ini kami menemukan 9 sindrom atau 9 penyakit dalam organisasi. Yang pertama adalah sindrom amoeba. Sindrom amoeba ini adalah suatu penyakit organisasi yang timbul karena kurang pengarahan yang kuat dari pimpinan organisasi, atau tidak memadainya struktur, atau perintah atau pimpinan kurang dimengerti, dan lain sebagainya. Jadi sindrom amoeba ini lebih ke bagaimana pemimpin itu menyampaikan kepada anggota-anggotanya. Jadi mungkin anggota-anggota itu tidak semuanya memahami atas perintah dari pemimpin tersebut, sehingga muncullah ketidakpahaman, kemudian menjadikan mereka itu seperti aku tidak sesuai dengan perintah pemimpinan tersebut. Jadi lama-lama mereka menjadi anggota yang pasif. Kemudian penyakit organisasi yang kedua adalah sindrom anarki. Sindrom anarki ini biasanya terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara anggota dengan pemimpinnya, sehingga dia itu seolah tidak setuju dan mungkin lebih brutal dari sindrom amoeba ya. Kalau amoeba kan mungkin dia jadi pasif. Nah, kalau anarki ini dia mungkin sudah memberikan perlawanan, seperti mengajak teman-temannya untuk tidak mempercayai pemimpinnya dan lain sebagainya. Kemudian sindrom cambuk pedati. Kalau sindrom cambuk pedati ini biasanya ada dalam pemasaran atau mungkin di organisasi yang ada di perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti menghasilkan suatu produk yang harusnya sesuai dengan kebutuhan
konsumen. Nah, sedangkan dalam sindrom cambuk berdati ini, apa yang dihasilkan itu sudah tidak menjadi kebutuhan konsumen lagi. Jadi produk itu sudah ditinggalkan oleh konsumennya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sindrom deadlock. Penyakit organisasi yang timbul karena keadaan renggang terjadi karena antara manajemen dengan pemimpin serikat buruh, serta disebabkan deadlock atau jalan buntu dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah. Jadi deadlock ini seperti keadaan itu terkunci. Jadi dalam suatu masalah, suatu pemimpin tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, maka terjadilah kesenjangan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah sindrom mama papa. Penyakit organisasi yang timbul karena pemimpin kurang profesional dalam menguasai mekanisme penyesuaian dengan perkembangan pasaran terhadap hasil produksi, sehingga mengalami kemacetan dalam pemasaran. Nah, kalau sindrom mama papa ini selain dalam perusahaan, kalau dalam pendidikan juga bisa jadi. Ya, itu sebabnya adalah kurang kemandiriannya dari pemimpin, atau mungkin juga kurang menguasai leadershipnya. Kemudian yang keenam adalah sindrom rabun dekat. Penyakit organisasi yang ini ditimbulkan karena adanya pemimpin organisasi yang mengelola suatu organisasi berpandangan sempit dan tidak berorientasi kepada masa depan. Jadi yang dipikirkan oleh pemimpin di sindrom rabun dekat ini biasanya adalah jarak yang dekat. Misalnya minggu ini kita harus bla bla bla, sedangkan yang bulan depan, tahun depan, dan seterusnya itu tidak dipikirkan lagi. Kemudian yang ketujuh adalah sindrom lomba tikus. Nah, kalau sindrom lomba tikus ini seperti pemimpin itu menjadikan anggotanya itu sebagai budak. Jadi mereka diminta untuk bekerja keras, tapi tidak diberikan hak-hak mereka. Kemudian yang kedelapan adalah sindrom kontrol jauh dekat. Nah, kalau sindrom kontrol jauh dekat ini adalah pengendalian wewenang dan administrasi yang sangat ketat dari organisasi, sehingga otonomi dalam mengambil keputusan sangatlah kurang. Jadi ketika adanya mungkin kurangnya kepercayaan, ya jadinya pengendalian wewenang dan administrasi itu sangat dibatasi. Sedangkan administrasi itu harusnya diberikan kebebasan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, seperti itu, agar tidak terjadi otonomi dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kesembilan adalah sindrom rigor mortis. Penyakit organisasi yang timbul karena organisasi bersifat kaku mayat atau berlaku kondisi lemah gitu ya. Kemudian adanya kegiatan yang menyempit. Jadi seperti kayak misalnya, kan namanya organisasi pastinya luas ya, bisa menerima pendapat dari semua anggotanya. Kemudian dianalisis apa yang baik dan apa yang buruk, kemudian dijalankan. Nah, kalau namanya sindrom rigor mortis ini, jadi organisasi itu seperti itu saja, tidak ada perubahan, tidak ada evaluasi dan lain sebagainya, sehingga terkesan organisasi itu organisasi yang kaku. Kita akan membahas tentang dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Sebelumnya kita harus tahu dong, apa sih itu dinamika kelompok? Nah, kata dinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamics, yang bermakna kekuatan atau force dalam bahasa Inggris. Jadi menurut Slamet Sentosa, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi dinamika berarti adanya interaksi interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik, dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika ialah kedinamisan
atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Selanjutnya, pengertian dari kelompok. Menurut Syarif, kelompok adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok adalah studi tentang interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain dengan adanya feedback dinamis atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Setelah kita memahami pengertian dari dinamika kelompok, lalu kita akan menuju peranan dinamika kelompok dalam interaksi sosial. Nah, tujuan interaksi dalam dinamika kelompok adalah untuk mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu, berfungsi dengan baik, dan untuk mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Agar interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerjasama, maka masing-masing kelompok harus mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut. Lalu adanya saling menghormati di antara anggota-anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya saling menghargai pendapat anggota lain. Dan yang keempat, adanya keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Next, kita akan membahas tentang unsur-unsur dinamika kelompok. Jadi, kedinamisan suatu kelompok sangat ditentukan oleh kedinamisan anggota kelompok melakukan interaksi dalam mencapai tujuan. Nah, berikut ini beberapa unsur yang ada di dalam dinamika kelompok yang mempengaruhi anggota maupun kelompok itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan kelompok atau group goal. Nah, tujuan kelompok merupakan gambaran tentang sesuatu hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok yang sangat jelas diperlukan agar anggota dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan kelompok. Selanjutnya, struktur kelompok. Dan yang ketiga adalah fungsi tugas. Jadi fungsi tugas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kelompok agar kelompok dapat menjalankan fungsinya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan kelompok atau group building and maintenance. Dan yang kelima merupakan kekompakan kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok harus memiliki kekompakan. Anggota-anggotanya kompak dan meningkatkan gairah bekerja sehingga para anggota lebih efektif dan termotivasi untuk tetap berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, yang keenam, suasana kelompok atau grup atmosfer. Nah, suasana kelompok itu meliputi suasana hati atau irama atau perasaan yang terdapat di dalam kelompok. Dan selanjutnya yaitu tekanan pada kelompok. Lalu keefektifan kelompok dan yang unsur terakhir yaitu maksud terselubung. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembinaan organisasi. Mengapa sih harus ada pembinaan organisasi? Karena merupakan usaha perubahan setiap organisasi yang selalu dilakukan sepanjang usia organisasi dan merupakan proses yang berputar tidak pernah berhenti. Nah, perubahan yang dilakukan dalam pembinaan organisasi merupakan perubahan yang berjangka panjang yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi. Nah, adapun pendekatan-pendekatan yang menjadi referensi adalah model action research dan model 3 langkah perubahan dari Kurt Lewin, model dari Lippitt, Waston,
dan Wisli. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai sekolah sebagai organisasi sosial dan pembelajar. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan stakeholdernya. Nah, yang dinamakan stakeholder adalah masyarakat, kemudian hal-hal yang terkait, misalnya kesehatan dan keamanan, kemudian keagamaan, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa peran sekolah sebagai salah satu organisasi. Di antaranya yang pertama adalah sekolah memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Misalnya dapat menyalurkan, dalam Islam itu kan ada zakat ya, mungkin sekolah bisa membantu penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah sekolah diharapkan memberikan informasi yang terbaru kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah mungkin gurunya membantu peran kepala sekolah untuk menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang mungkin harus diketahui masyarakat, misalnya ada vaksin atau mungkin kegiatan masyarakat yang lain, misalnya adanya pengajian dan lain sebagainya. Kemudian membantu pemimpin mempersiapkan bahan informasi terbaru. Jadi sekolah itu harus update terus. Pemimpin juga seperti itu, harus update terus apa saja yang berita yang harus diketahui masyarakat kepada siswanya, dari siswa menyampaikan kepada orang tuanya, dan seterusnya. Kemudian membantu kepala sekolah dalam mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan lanjutannya berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat timbal balik dengan pihak masyarakat. Nah, jadi sekolah itu apabila mereka menyampaikan kegiatannya, mungkin untuk kegiatan kedepannya itu pasti ada seperti rapat gitu ya dengan stakeholder. Nah, itu dibutuhkan sekali agar sekolah tidak mengganggu kenyamanan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ada timbulnya kerjasama antara sekolah dengan stakeholder. Sekolah merupakan organisasi yang penting dalam dunia pendidikan, sebab sekolah itu diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didiknya yang diharapkan oleh masyarakat dan sebagai cita-cita negara kita. Menurut Garvin, organisasi pembelajar adalah organisasi yang senantiasa berusaha menciptakan, mencari, dan mentransfer pengetahuan serta memodifikasi perilakunya berdasarkan pengetahuan dan wawasan baru tersebut. Organisasi itu tidak hanya menghasilkan berpikir, tetapi juga menerapkan pengetahuan baru dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi, kenapa sekolah itu disebut sebagai organisasi yang pembelajar? Karena di dalamnya kita dapat menemukan pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru, juga mengajarkan kepada siswa-siswa agar mereka berguna bagi masyarakat, kemudian mengabdi, seperti itu. Semoga dapat dipahami teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.